Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas mengenal utang lancar dan jenis-jenisnya. Utang lancar merupakan salah satu jenis utang yang dikenal dalam dunia bisnis. Sebagaimana jenis utang lainnya, utang yang satu ini juga tentu menjadi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Baik itu terkait dengan kebutuhan operasional maupun kewajiban pada pihak eksternal. Apapun bentuknya, utang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul akibat adanya transaksi pembelian barang maupun jasa dengan cara kredit yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan wajib untuk segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Di dalam akuntansi, utang diartikan sebagai pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk masa depan, di mana hal ini berupa penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi maupun kesepakatan masa lalu yang terjadi di antara dua belah pihak yang saling berkaitan. Pada dasarnya, utang akan dibedakan menjadi dua jenis, yakni utang lancar dan utang tidak lancar. Kedua jenis utang ini memiliki karakter tersendiri. Pencatatan utang lancar dan juga utang tidak lancar juga akan dilakukan dengan cara yang berbeda di dalam pembukuan. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai utang lancar. Pengertian dari utang lancar itu sendiri yaitu kewajiban keuangan jangka pendek perusahaan yang memiliki batas jatuh tempo pembayaran kurang dari 12 bulan atau dalam siklus operasional normal. Utang yang satu ini juga kerap disebut sebagai current liabilities. Sedangkan siklus operasi merupakan siklus konversi kas. Artinya, waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan pembelian sebuah inventaris serta mengubahnya menjadi kas setelah adanya proses penjualan. Utang lancar pada umumnya akan diselesaikan dengan memakai aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Aset lancar perusahaan ini terdiri dari beberapa komponen, yakni kas dan juga piutang. Bukan hanya itu saja, rasio aset lancar perusahaan juga akan menjadi faktor penting untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan atau membayar utang-utangnya ketika waktu jatuh tempo tiba. Dengan kata lain, utang tidak lancar adalah sebuah kewajiban atau beban di masa depan yang wajib diselesaikan sebagai bentuk akibat terjadinya penundaan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan di dalam 1 tahun siklus operasional perusahaan. Jenis-jenis utang lancar. Jika sudah memahami pengertian dari utang lancar, akan lebih mudah untuk memahami jenis utang yang satu ini, yaitu merupakan utang lancar. Pada dasarnya, utang lancar adalah utang yang bisa dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni utang yang bisa ditentukan jumlahnya dan juga utang yang bisa ditaksir jumlahnya. Berdasarkan kelompok tersebut, utang lancar juga dibedakan menjadi beberapa jenis yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa jenis utang lancar yang dibedakan sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama, jenis utang lancar yang dapat ditentukan jumlahnya, yaitu utang dagang. Utang yang satu ini biasanya timbul karena adanya transaksi jual beli barang dagangan dengan cara kredit, di mana pembayarannya akan dilakukan sesuai dengan tempo yang disepakati. Namun pada umumnya jangka waktu pelunasan utang diantaranya 1 sampai 2 bulan. Jadi ini merupakan utang dagang. Lalu yang kedua ada utang dividen.
Ini merupakan utang perusahaan yang timbul akibat kewajiban perusahaan untuk memberikan sejumlah dividen kepada para pemegang sahamnya, di mana pembagian ini akan diumumkan dalam bentuk pembagian laba. Dana yang akan digunakan untuk pembayaran utang dividen pada umumnya sudah dialokasikan dari laba perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Utang lancar yang satu ini merupakan sejumlah biaya yang timbul dan belum terbayarkan, sehingga harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Biaya ini kerap muncul dengan banyak alasan seperti adanya hambatan dalam proses pembayaran, belum adanya penagihan dari perusahaan rekanan yang ditunjuk sebagai debt collector, dan lainnya. Utang lancar yang dapat ditentukan berikutnya yaitu yang keempat, wesel bayar. Utang lancar satu ini sejenis utang dagang. Wesel bayar timbul akibat adanya pembelian barang yang dilakukan dengan cara kredit. Namun dalam praktiknya, wesel ini ditulis dengan perjanjian resmi, di mana terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak, yakni debitur dan kreditur. Sedangkan utang dagang hanya dibuktikan dengan sebuah nota penjualan saja. Wesel dagang memiliki perjanjian hitam di atas putih, dan tentu saja lebih resmi dari utang dagang itu sendiri. Jadi, wesel bayar ini lebih resmi daripada utang dagang. Berikutnya yang kelima, uang muka. Uang muka juga dikenal dengan sebutan down payment. Ini merupakan sejumlah uang yang didapatkan perusahaan saat ada pesanan barang dari pelanggan, di mana pelanggan tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi transaksi. Jadi ini merupakan uang muka, termasuk sebagai utang lancar. Pembayaran di atas menyebabkan perusahaan memiliki sejumlah utang lancar yang wajib diselesaikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Namun, utang ini dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai dengan pesanan itu sendiri. Pencatatan utang lancar ini akan berakhir ketika perusahaan menyerahkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Utang lancar yang dapat ditentukan jumlahnya berikutnya yaitu ada utang gaji atau upah. Jenis utang lancar yang satu ini merupakan kewajiban pembayaran gaji karyawan yang biasanya dilakukan pada tanggal tertentu secara rutin setiap bulannya. Namun saat terjadi kondisi tertentu dan gaji karyawan tidak bisa dibayarkan seperti biasanya, maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya utang gaji atau upah itu sendiri, di mana utang ini harus segera dilunasi. Yang berikutnya, utang bonus pegawai. Ini merupakan utang bonus pegawai untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, utang yang satu ini muncul setelah pengumuman pemberian bonus dilakukan. Namun pembayarannya belum direalisasikan oleh perusahaan, sehingga untuk sementara disebut sebagai utang bonus pegawai. Utang lancar, jenis utang lancar berikutnya yaitu utang lancar yang bisa ditaksir jumlahnya. Yang pertama, utang pajak penghasilan. Jenis utang lancar yang satu ini berupa pajak, di mana utang itu timbul atas sejumlah pendapatan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Utang pajak dapat ditaksir nilainya dengan cara menghitung laba perusahaan yang didapatkan dalam periode sebelumnya, jadi merupakan perkiraan. Utang pajak penghasilan tidak bisa dijadikan sebagai utang jangka panjang, sebab utang ini tidak bisa dibayarkan dengan terlambat. Jika pembayaran tidak sesuai dengan tenggat waktu atau telat, maka perusahaan harus membayarkan sejumlah denda. Yang kedua, utang hadiah. Ini merupakan jenis utang yang timbul saat perusahaan membagikan kupon hadiah untuk para konsumennya. Perusahaan wajib melakukan pembayaran hadiah tersebut ketika para konsumen melakukan penukaran kupon yang mereka dapatkan sebelumnya.
Yang ketiga ada utang garansi. Memberikan garansi merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kualitas produk yang dijual. Utang ini timbul akibat pemberian garansi kepada konsumen, namun utang garansi harus akan jatuh tempo saat pelanggan melakukan klaim kerusakan produk yang mereka beli kepada perusahaan. Kita lihat berikutnya perbedaan utang lancar dan utang tidak lancar. Perbedaan dari utang lancar dan utang tidak lancar yang pertama yaitu jangka waktu pembayaran. Untuk jangka waktu pembayaran, utang lancar merupakan jenis utang jangka pendek di mana jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sedangkan utang tidak lancar merupakan jenis utang jangka panjang dan memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Perbedaan yang kedua, cara pembayarannya. Dibayar dengan mengalokasikan aktiva lancar atau dengan membuat sejumlah utang yang baru di dalam keuangan, misalnya utang pajak, utang pendapatan, utang usaha, dan lainnya. Jadi ini termasuk sebagai utang lancar. Sedangkan untuk utang tidak lancar, dilakukan dengan mengalokasikan dana kas atau diganti dengan aset tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya utang hipotek atau utang obligasi. Itulah tadi pengertian dari utang lancar dan jenis-jenis dari utang lancar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.